Tanya kau, Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Versi apa? Versi Bible. Kau mau tanya? Versi Al-Quranmu. Aku bilang Yesus ada di Al-Quran. Al-Quran, silakan. Versi Al-Quran. Yesus lahir di mana? Yesus lahir Ya, di Yesus lahir Palestina. di... Oh, di Palestina. Lahir Ya, di Yesus lahir Palestina. di... Oh, di Palestina. Lahir Ya, di Yesus lahir Palestina. di... Oh, di Palestina. Goblok, bodoh kamu tolol. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Kalau kita melihat cuplikan di awal, kita ketawa terbahak-bahak sama dengan Pak Bom Bom ketika mereka bertanya kepada Aristo yang selama ini teman-teman sekalian kerjasama dengan si Donditan, si Adam di channel Ngaji Cerdas, kemudian Ustadz Ahmad Kainama, dan ada kemarin dari Manado lagi itu teman-teman sekalian, si Filipus ya. Teman-teman, Aristo ini seringkali membahas kekristenan gitu ya. Dan kali ini dia dipermalukan ketika dia masuk dalam room di live streaming di channel Pak Bom Bom ya. Teman-teman sekalian, selama ini kalau kita lihat dia itu monolog, tidak pernah membuka link sehingga orang-orang Kristen bisa masuk berdiskusi dengan mereka. Tetapi dia bertakiah di channel Pak Bom Bom. Ya, dia pikir dia tidak dipantau teman-teman sekalian. Setiap dia bikin konten, dia pikir dia tidak dipantau. Selalu dia dipantau, baik di live streaming. Ya, di live streaming tidak pernah membagikan link teman-teman sekalian kepada orang-orang Kristen atau di live chat supaya kita bisa masuk dan berdiskusi dengan Aristo ya. Teman-teman sekalian, seperti apa ketika dia dipermalukan di sebuah diskusi di channel Pak Bom Bom? Mari kita langsung saksikan videonya berikut ini. Oh, kamu ahli Alkitab. Ada, saya punya bahasa, saya ahli Alkitab. Silakan buktikan. Ada. Enggak. Pengakuan Kenapa saya kamu ahli punya hak Alkitab. membahas Alkitab? Kenapa kamu suka bahas-bahas Alkitab? Kenapa kalau saya bahas Alkitab? Setiap kita Imanmu apa? Imanmu apa? Iman saya Islam. apa? Kenapa kau suka bahas Alkitab? Yesus nabi saya. Oke, di mana Al-Quran Yesus tertulis nabi Yesus? saya. Tolong tunjukkan. Oke. Yesus Gimana? tidak tertulis di Lucu nih si Al-Quran. Aristo. Kau fatwa sama saya. Oke, sekarang saya tanya kau, Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Versi apa? Versi Bible. Kau mau tanya? Versi Al-Quranmu. Aku bilang Yesus ada di Al-Quran. Al-Quran, silakan. Versi Al-Quran. Yesus lahir di mana? Yesus lahir Ya, di Yesus lahir Palestina. di... Oh, di Palestina. Goblok, bodoh kamu tolol. Aduh, Aristo bodohnya minta ampun kamu. Gak malu kamu di sini kamu. Masih bertakia kamu. Aristo. Kamu ini. Masa Yesus lahir di Palestina? Aristo tanya saya begini. Ya udah, yang lain aja ya. Kayaknya Pak Bom Bom kayaknya nggak kelas sama dia. Ya sebentar Pak, sebentar. Saya ngomong sebentar. Ya, silakan. Aristo. Sabar. Lu mau buka camp gitu ya? Iya, karena agama lu tuh aman. Mau menista apapun aman kalian, gitu kan ya? Makanya kasih waktu dong saya jawab ini. Iya, itu namanya pengecut. Kan keroyok. 10 Ya kan? lawan 1 nih. 10 lawan 1. Oh, dia mabuk, Pak Bom Bom turunkan saja dia, Pak Bom Bom. Jangan turun deh, Buang jangan aja turun. dia. Pak Bom Bom turunkan saja, Pak Bom Bom. Pak Timothy Aduh, biar penggugat saja yang bicara dulu. Pak Timothy jam dulu, biar Pak penggugat. Yang mana yang mau saya respon? Gue berani ikut camp. Datang lo. Ya udah open cam dong. Gini kan? Ya. Enak Lo dong. ke Amsterdam. Berani nggak ke Amsterdam? Open cam gini Netral. apa yang mau di ini? Ya kan? Nah, Iya, karena agama lu. Informasi Yesus Pak lahir di polisi. Palestina. Ya.
Oke, teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan yang kita saksikan dan tentu saja kita ketawa. Saya percaya teman-teman tertawa dengan jawaban Aristo ya. Dengan pedenya, dengan bangganya dia menjawab bahwa Yesus lahir di Palestina. Saya baru dengar dari polemikus Muslim kalau Yesus lahir di Palestina. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, mereka ini kan suka mencocokmologi antara Yesus Kristus dan nabi mereka, yaitu Isa Al-Masih ya. Karena selama ini ketika ditanyakan seperti di Aristo tadi itu, Pak Bumum tanya, kenapa kamu membahas tentang Kristen? Kenapa kamu suka bahas Kristen? Katanya, ya saya bahas karena Yesus itu nabi kami gitu ya. Dan lalu Pak Bumum tanya, di mana di dalam Al-Quran disebutkan Yesus, dicatat tentang nama Yesus, ya. Nah jadi dia berdalil, dia nggak bisa buktikan hal itu karena tidak dibahas, karena berpikir dia bahwa Isa Al-Masih itu yaitu adalah Yesus Kristus. Jelas-jelas berulang kali kita bantah teman-teman sekalian bahwa Isa Al-Masih bukanlah Yesus. Ya, Yesus bukanlah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih lahirnya ya di bawah pohon korma. Ya, dan sedangkan Yesus Kristus lahir di Bethlehem, di kota Daud, teman-teman sekalian. Jelas berbeda. Kemudian Isa Al-Masih tidak mati di salib, tapi diserupakan. Kalau Yesus Kristus itu benar-benar mati di salib, disaksikan oleh ribuan mata, dan juga disaksikan oleh tentara-tentara Romawi yang menjaga kuburnya ketika dia bangkit pada hari yang ketiga. Semua ada data, semua ada bukti, ada dalil yang kita bisa buktikan kepada mereka. Teman-teman, mari kita melihat bahwa Yesus bukan lahir di Palestina seperti yang disampaikannya, tetapi Yesus lahir di Bethlehem. Kita lihat Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sekali lagi, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya. Bethlehem ini teman-teman sekalian itu kota Daud, Raja Daud, karena dia adalah tunas Daud, dia adalah anak Daud, teman-teman sekalian, cucu dari Daud. Bahkan Daud telah memanggilnya sebagai Tuhan, Lord. Teman-teman sekalian, dia adalah raja di atas segala raja. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam Lukas, ya, kalau kita melihat Lukas pasal 2 ayat 11, juga malaikat Tuhan yang memberikan berita kesukaan itu kepada para gembala yang sedang menggembalakan ya kambing domba mereka, dengan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman sekalian, Isa Al-Masih bukan Tuhan. Dia adalah nabi, nabinya Islam. Walaupun tidak ada nabi lain lagi dari dari setelah Yesus Kristus datang ke dunia, itu tidak muncul lagi nabi. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Dia datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Dia yang tadinya adalah Allah yang kekal, dia nujul, menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Dia kalimat Allah yang hidup, kalimat Tuhan, suara. Itulah yang nujul menjadi manusia. Dan dia menjadi juru selamat. Di mana dia menjadi juru selamat? Ketika dia disalibkan di Golgota. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditikam sampai mati di kayu salib. Isa Al-Masih tidak mengalami demikian. Dia tidak mati di salib. Maka Isa Al-Masih bukanlah Yesus. Yesus bukanlah Isa Al-Masih. Jadi teman-teman sekalian, di mana ya Yesus Kristus lahir? Di Bethlehem, di kota Daud. Bukan di Palestina seperti yang disampaikan oleh Aristo. Aduh, kasihan kau Aristo, ya, kau dipermalukan habis-habis di sana. Teman-teman sekalian, mereka bebas membahas kekristenan,
Mereka bebas menghina kekristenan. Mereka bebas membacakan ayat kitab suci Alkitab dan mereka menafsirkan dengan seenak dengkulnya. Mereka melakukan penistaan kepada Kristen. Mereka aman-aman saja karena hukum membela mereka. Karena mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Karena ada perlindungan kepada mereka. Ya, karena kalau mereka membahas Alkitab itu sebuah ceramah katanya. Itu kan dakwah Islam gitu. Tapi kalau orang Kristen bahas Al-Quran, jangan coba-coba. Dicari Anda. Mereka buat pernyataan sikap seperti yang dilakukan kepada Bapak Muhammad KC, kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim pada waktu itu, kepada Risuli Monoarfa juga waktu itu. Kemudian yang terakhir ini kepada Rudi Simamora, si anak Batak. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kemarin saya bahas kumpulan video ustadz-ustadz yang menghina Kristen tidak pernah disentuh oleh hukum. Makanya teman-teman nanti silakan cari ya tentang penghinaan mereka, kumpulan video daripada ustadz-ustadz yang menghina Kristen. Ada di channel TV Laskar Kristus ya. Dari pihak kepolisian juga, kalau ada yang nonton saya saat ini silakan ya, cari saja kumpulan penistaan daripada ustadz-ustadz terhadap agama Kristen. Itu lengkap di channel TV Laskar Kristus. Apakah mereka disentuh hukum? Tentu saja tidak. Ada katakan kan belum ada laporan. Waduh. Itu bukan sebuah alasan. Kalau diberlakukan undang-undang ITE, siapapun yang menghina, menistakan agama lain, itu wajib diproses tanpa laporan seharusnya. Karena pekerjaan kami bukan itu. Pekerjaan kami bukan kumpulkan massa lalu kita teriak-teriak kafir, teriak-teriak demo, ya, kita teriak-teriak untuk membela Tuhan kita, gitu ya. Tidak, Kristen tidak pernah diajarkan demikian. Paling kami menyuarakan aja tentang keadilan. Mari laksanakan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk Aristo ini teman-teman sekalian. Dia menuduh Yesus pernah menikah, bahkan Yesus berpoligami. Ya, bayangkan mereka biasa-biasa aja. Ingat, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Itulah sesembahan kami. Nama Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya, ketika Anda menghina Yesus, menghina Tuhan kami, itu sama halnya ketika ada orang Kristen yang menghina Allahmu. Ya, nama Tuhan kalian Allah, nama Tuhan kami yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kalian enak dan bebas membahas menjelekkan Tuhan Yesus Kristus? Ini menjadi pertanyaan besar kita teman-teman sekalian kepada mereka yang memasang ya standar ganda ya. Artinya mereka boleh menyakiti kita, mereka boleh membahas Kristen, tapi Kristen tidak boleh ganggu mereka. Kristen harus mengalah sajalah. Kristen tak usah ngomonglah, kamu kafir gitu. Ini yang mereka lakukan. Mereka bungkam kita dengan menggunakan undang-undang ITE. Ya, teman-teman sekalian, kita tidak perlu takut jika harus kita dipenjara karena Injil. Jangan takut dengan itu. Yang penting jangan Anda dipenjarakan karena mencuri ayam, karena berzinah, karena merampok. Jangan sampai Anda dipenjarakan karena itu. Tapi kalau karena menyatakan Injil, menceritakan tentang kabar Juru Selamat yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan, itu tidak ada masalah. Toh juga nabi-nabi sebelumnya dipenjarakan kok. Yusuf saja tidak ada masalahnya kok. Dituduh saja dia udah dipenjarakan. Rasul Paulus, Silas, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, mereka menderita karena Injil. Demikian kita juga teman-teman sekalian. Kita harus siap, ya, siap sedia untuk menyampaikan kebenaran. Baik atau tidak baik waktunya, sampaikanlah kebenaran walaupun itu sakit. Tetap kita sampaikan, ya. Jadi Aristo sekali lagi, Yesus Kristus bukan lahir di Palestina, tapi Yesus Kristus lebih tepatnya lahir di Bethlehem, di kota Daud. Dan ingat Aristo, Yesus bukanlah Isa Al-Masih. Nabi kalian Isa Al-Masih itu. Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Dan Yesus tidak pernah dibahas di dalam Al-Quran. Maka jangan bawa-bawa nama Yesus. Cukup bawa nama Isa Al-Masih aja. Jangan bahas Kristen, bahas saja Nasrani. Karena Kristen bukanlah Nasrani juga.
Nasrani bukanlah Kristen, ya. Jadi Anda bahas Isa Al-Masih, bahas Nasrani, Nasron, ya. Itu yang Anda bahas. Jangan bahas Kristen dan Yesus. Karena itu kita tidak ada kaitannya, ya. Jadi teman-teman sekalian, kiranya melalui video ini kalian terhibur semua dan juga menambah wawasan baru buat kalian. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.